Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ulan Sopal Jamil dengan NIM 12170500142 dari Teknik Informatika kelas C, akan menjelaskan sedikit tentang bioinformatika yang salah satunya yaitu DBA atau DNA Barcoding Analysis. Saya di sini akan menjelaskan sedikit dari sumber MDC Jensen, yang dimana beliau mempunyai codingan tentang DBA ini. Lalu apa itu DBA atau DNA Barcoding Analysis? DBA ini adalah suatu alur kerja atau pipeline yang dirancang khusus untuk melakukan analisis filogenetik pada data sequencing sangar yang belum diproses. Analisis filogenetik bertujuan untuk mengungkapkan hubungan evolusi dan keberagaman genetik antara organisme. DNA barcoding sendiri adalah teknik yang menggunakan sequencing DNA singkat dari gen-gen tertentu sebagai tanda pengenal unik untuk mengidentifikasi dan mengklasifikasi spesies. Kemudian di GitHub ini terdapat daftar isi yang dimana ada requirement, cara instalasi, kemudian ada contoh perintah, penggunaan lengkap, kemudian ada metode-metode dan interpretasi output, kemudian ada acknowledge dan lisensi. Yang pertama yaitu ada requirement dan dependencies atau persyaratan dan ketergantungan, dan juga ada cara instalasi menggunakan Git, dan juga ada contoh komen untuk mengaktifasi Conda environment untuk analisis, dan ini juga ada full usage atau penggunaan lengkap dari DBA ini. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada metode-metode. Metode-metode yang dipakai di sini ada beberapa metode secara spesifik gitu kan, jadi DBA memerlukan struktur folder tertentu untuk melakukan analisis gitu. Jadi folder yang harus diinput memiliki struktur sebagai berikut, bisa dilihat di sini, yang dimana ada cache data sebagai argumen. Kemudian di dalam cache data ada beberapa file atau folder. Dan yang selanjutnya yaitu ada outputnya. Ini adalah contoh output dari DBA ini. Dan kemudian ini sangat sekuensial pure outputnya berupa sebuah chromatogram dalam bentuk file PDF untuk setiap folder spesies yang ada di dalam folder input itu. Nah, yang selanjutnya kita masuk ke codingan, penjelasan codingan. Pada codingan ini, adalah sebuah script Python untuk melakukan analisis barcoding DNA atau DBA ini, yang menggunakan data sequencing sangar. Script ini dirancang untuk mengotomatisasi serangkaian langkah, termasuk mendapatkan data dari gen bank untuk membuat chromatogram, jalankan BLAST-N dan BLAST-X, kemudian melakukan penyelarasan sequence dengan MASTRL, dan akhirnya melakukan analisis filogenetik dengan Mega. Saya akan jelaskan beberapa bagian dari kode sedikit gitu kan, dan menghubungkannya dengan materi tadi gitu. Yang pertama ada bagian import library. Di sini bisa kita lihat ada yang pertama ARG vars logging multiprocessing OS
subtil, subprocess, SJS, time, kemudian ada import bio, dan dead time. Yang pertama, eh, ARG parse ini, modul ini memungkinkan parsing argumen baris perintah, kemudian ada logging, modul ini menyediakan infrastruktur untuk logging. Dan kemudian ada import bio. Import bio ini adalah modul dari BioPython yang digunakan untuk memanipulasi dan menganalisis data biologis. Dan yang terakhir ada date time. Date time ini digunakan untuk bekerja dengan tanggal dan waktu. Kemudian ada OS, util, dan subproses ini digunakan untuk interaksi dengan OS atau sistem informasi dan menjalankan perintah shell. Dan yang selanjutnya yaitu di sini ada kredensial. Kredensial ini adalah sebuah informasi yang dimana ada informasi penulis. Ya, di sini bisa kita ketahui penulisnya MDC Jensen. Kemudian ada versi 1.02. Dan kemudian tanggal dibuatnya yaitu tanggal 21 bulan 6 2023. Kemudian di sini ada fungsi CPU trade. CPU trade ini digunakan untuk memeriksa jumlah CPU yang tersedia dan memastikan bahwa jumlah utas atau thread yang dimiliki itu tidak melebihi CPU yang tersedia. Dan yang selanjutnya yaitu terdapat fungsi terminate. Fungsi terminate ini digunakan untuk mengakhiri analisis secara prematif jika terjadi kesalahan atau terminasi. Dan yang selanjutnya yaitu ada fungsi proses run, yang dimana fungsi ini digunakan untuk menjalankan perintah shell dan mencatat pesan jika ada kesalahan yang terjadi. Kemudian selanjutnya yaitu ada fungsi multisanger. Fungsi ini digunakan untuk membuat kromatogram untuk setiap spesies di dalam folder input. Proses ini dikerjakan dalam beberapa utas menggunakan multiprocessing. Karena ada for 2. Kemudian selanjutnya ada fungsi repcom atau record. Fungsi ini digunakan untuk membuat reverse atau pengembalian data komplement dari sekuensi. Dan yang terakhir yaitu ada fungsi main. Fungsi ini digunakan untuk menjalankan perintah-perintah dari fungsi di atas tadi, seperti fungsi parsing argumen, kemudian logging, terus yang lainnya gitu kan. Kemudian hubungannya dengan yang tadi dengan materi bioinformatik yaitu karena skrip ini menggunakan modul BioPython untuk manipulasi sekuensi biologis dan modul-modul lain untuk eksekusi perintah sel dan multiprocessing. Kemudian ada otomatisasi analis. Skrip ini juga menunjukkan bagaimana Python dapat digunakan untuk mengotomatisasikan serangkaian langkah analisis biologis kompleks. Mungkin sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.